Ya, selamat malam semuanya. Jumpa kembali dengan kami, Gaes. Pada malam hari ini, kita akan membacakan Parita Kesembuhan dan Ketenangan Batin yang akan dipimpin oleh Sam Dambarato. Silakan. Untuk host pada malam hari ini adalah Ibu Sylvia. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam kepada Rama-Ramani semuanya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Terimalah salam kasih dalam damai, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Oh, Selamat bergabung kembali di grup Anjang Sana Eka Dharma Loka dalam pembacaan Parita Kesembuhan dan Ketenangan Batin pada malam hari ini. Pembacaan Parita malam hari ini dipimpin oleh Samanera Damarato. Selamat malam, Namo Buddhaya. Baiklah, semoga pembacaan Parita ini dapat membawa ketenangan batin yang dapat mengondisikan kesembuhan buat saudara-saudara kita yang sedang sakit. Dimohon untuk menjaga kekhusyukan acara ini. Tolong silakan Bapak Ibu sekalian untuk mematikan audio, jadi audionya dalam kondisi diam. Kemudian dipersilahkan untuk membuka videonya. Jadi wajahnya bisa nampak ya. Mari, ya, terima kasih. Sekarang saya akan membacakan nama-nama saudara-saudara kita yang sedang sakit. Nomor satu, Bante Jayadamo Tera, Bali. Bapak Angka Wijaya, Surabaya. Bapak Bobi Gunawan sedang dirawat di Hospital Guangzhou. Bapak Didi Haryadi, Jakarta. Bapak Wandira, Surabaya. Romo Harvey, Surabaya. Bapak I. Dewa Nyoman Wibawa, Bali. Bapak Jeroputu Tabanan. Bapak Wok Soni Suryadi, Jakarta. Bapak Liao Wimen, Bogor. Bapak Lee Kuan Hien, Singaraja, Bali. Romo Purnadi, Jakarta. Bapak Rudianto Ciswandi, Singaraja, Bali. Bapak Sianto, Jakarta. Bapak Sukrisno, Surabaya. Bapak Susanto Jaya dari Bandung. Bapak Chen Kifa, Singkawang. Bapak William, Surabaya. Bapak Willy Teja Lesmana, Bali. Bapak Wongsa Dipo Wahyudi, Tabanan, Bali. Bapak Yudi Dwi Tirta, Jakarta. Bapak Yunadi, Surabaya. Ibu Ari Chandrawati, Bali. Ibu Krisnawati Kamal, Jakarta. Ibu Kristanti Sutanto, Malang. Ibu Kristina Jo, Singapura. Ibu Elisa Gading Serpong. Ibu Emi, Jakarta. Ibu Ernawati, Jakarta. Ibu Fung Ping, Surabaya. Ibu Herlina, Toli-Toli. Imelda Lorencia, Tangerang. Ibu Inggiwati, Surabaya. Ibu Kenny Prawira Sudarga, Bogor. Ibu Kue Fung Mei, Bandung. Ibu Lau Pikhwa, Surabaya. Ibu Liana, Surabaya. Ibu Lim Ceing, umur 91 tahun, Surabaya. Ibu Lili Sukatyo, Surabaya. Ibu Lita Mutia, Surabaya. Ibu Lo Paucen, Gading Serpong. Ibu Lu Syamintaria, Surabaya. Ibu Lu Huiping, Surabaya. Ibu Mardiana, Kalimantan Selatan. Ibu Megawati Sugiarta, Denpasar. Ibu Niketut Candrawiratmi. Ibu Nita, Jakarta. Ibu Oe Fong Ing, Ibu Ratna Kusuma Himawan, Surabaya. Ibu Serliani Wiganda, Jakarta. Ibu Siswati, Jakarta. Ibu Sri Lani Hartanto, Surabaya. Ibu Sri Ratna Hartanto, Surabaya. Ibu Sutiarti Riawan, Jakarta. Ibu Tan Kim Lianyo, Bogor. Ibu Tan Singhua, Jakarta. Ibu Tien Tien, Bali. Ibu Jong Melia Chandra, Surabaya. Ibu Chu Moi, Moi, Jakarta. Ibu Triwulan Handayani, Bekasi, Jawa Barat. Ibu Waluyo, Surabaya. Ibu Yuli, Jakarta. Ibu Yunita Halim, Palembang. Nyonya Li Lian Eng, Jakarta. Nyoman Kurniawati, Surabaya. Saudara Joti Anggoro Pratama, Tangerang.
Saudara Liki Chandra Surabaya, Saudara Nawasena Disyananda Iskandar Jakarta, Saudari Karin Jambi, Saudari Karolin Surabaya, Saudari Jialin Kalisya Tanjaya dirawat di National Hospital University Singapura, Saudara Jenny Swan Pranoto Surabaya, Saudari Lisa Agnes Pratiwi Denpasar Bali, Saudari Sherlili Jakarta Utara, Saudari Susi Huangsi Ci Jakarta, anak Kaiden Delvino Chandra Tangerang umur 5 tahun 6 bulan tumor paru, anak Leon Surabaya. Eh, satu nama yang di kolom chat saya bacakan sekalian ya, Ibu Po Aicin Bondowoso. Baiklah, sekarang eh, mari kita bersama-sama untuk mengikuti rangkaian acara pembacaan parita kesembuhan ini dengan konsentrasi yang baik. Semoga dengan pancaran cinta kasih dan pembacaan parita-parita suci yang kita bacakan bersama-sama ini nanti, saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit dapat segera sembuh dan beraktivitas kembali. Mari kita sekarang bersama-sama mengucapkan mantra apa parita nama Karapata. Arahang sama Sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Yamamako mayang Bhagawantang Saranang Gata Yono Bhagawa Sata Yasaca mayang Bhagavato Damang Rocema Imehi Sakarehi Tang Bhagawantang Sasadamang Sasawaka Sanggang Api Pujayamang. Selanjutnya, parita akan dipimpin oleh Samanera Damarato. Kepada Samanera, saya persilahkan. Ya, Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir di Zoom ini, yang live ini sekarang, marilah kita merangkapkan kedua tangan depan dada, kita dengan konsentrasi, dengan pikiran tenang, berharap semoga yang sakit cepat sembuh, yang sehat, selalu kuat, dan selalu bahagia, dan kita berharap semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya baik, yang bisa ikut, ikuti, yang tidak bisa, cukup merangkapkan tangan depan dada saja. Handa mayang Buddha sabagawato pubbabagana makarang karo mase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Handa mayang saranagamana partang namase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Handa mayang Buddha nusati nayang karomase. Iti piso bagawa arahang sama sambuddho.
Wijacarana sampano sugato loka widu anuttaro purisa dhamma sarati Sata dewa manusanang buddho bhagawati Handa mayang damanusati nayang karomase swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanaiko pacatang weditabo winyuhi ti handa mayang sanggas Handa mayang sangganu sati nayang karo mase supati pano bhagavato sawaka sanggo nuju pati pano bhagavato sawaka sanggo nyaya pati pano bhagavato sawaka sanggo sami cipati pano bhagavato sawaka sanggo Yadidang cattari purisa yugani atta purisa puggala Esa bhagavato sawaka sanggo Pahuniyo dakiniyo Anjali karaniyo Anuttarang punya ketang lokasa Ti Handa mayang saca kiriya gata yo banamase Nati me saranang anyang budo me saranang warang Etena saca wajena sotite hotu sabada Nati me saranang anyang dhammo me saranang warang Etena saca wajena sotite hotu sabada Nati me saranang anyang sanggo me saranang warang Etena sacawa jena soti te hotu sabada Handa mayang ratana paritang bana mase Yang kinciwitang idawa hurangwa Sage suwayang ratanang panitang Nano samang ati tathagatena Idampi buddhe ratanang panitang Ete nasace nasuwati hotu Kayang wiragang amatang panitang Yada jagasa kyamuni samahito Nate nadame nasamati kinci Idampi ratanang panitang Ete nasace nasuwati hotu Yang Buddha seto pariwarnai sucing sama dimanantarikan nyamahu sama dinate nasamo nawijati Bab idam pidame ratanang panitang ete nasace nasuwati hotu ye gala atasatang pasatha catari eta niyuga nihonti Teda kininya sugata sasawaka ete sudinna ni mahapalani idam pisangge ratanang panitang ete nasace nasuwati hotu Yesu payuta manasa dalena nikamino gotamasa sanamhi te patipata amatang wigaiha lada mudani boting bun jamana idam pisanggi ratanang panitang ete nasace nasuwati hotu kinang puranang nawang nati sambawang wirata cita yatike bawasming tekir nabija awiru licanda Nibanti dira yathayam padipo Nidam pisanggi ratanang panitang
Etena saccena suwati hotu. Handa mayang karaniya meta paritang banamase. Metanca sabbalo kasming manasambawaye aparimanang udang ado catirianca asambadang awerang asapatang tirtancarang nisinoa sayanoa yawatas sawigatamido etang sating adirteya Brahma metang wiharang idamahu dirtinca anupagamma silawada sanena sampanno kame suwiniya gedang nahijatugap baseyang punareti ti handa mayang bojangga paritang banamase Bojanggo sati sangkato damanang wicayo tata wiriyampi tipasadi bojangga catata pare sama dupe ka bojangga satete sabada sinang munina samada kata bawita bahuli kata sangwatan tiya binyaya nibanaya cabodiya ete nasa cawajena sotite hotu sabada ekasming samayenato mogalanan cakasapang gilane dukite diswa bojangge satta desai te catang abinanditwa roga mucing sutangkani ete nasaca wajena sotite hotu sabada ekadada marajapi gilanyina bipilito Cunda tere natanyiwa bana petwa nasadarang samoditwa caabada tamhawutha sithanaso ete nasa cawajena sotite hotu sabada pahinate caabada tirnanam pimahe sinang maga hatakile sawa patanupati damatang ete nasacawajena sotite hotu sabada handa mayang sakatwatia digatayo banamase sakatwa buddharatanang o satang utamang warang itang dewa manusanang buddha teje nasotina nasanto padawa sabi duka upasamento te sakatwa maratanang o satang utamang warang varilahu pasamanang damateje nasotina nasanto padawa sabi bahaya upasamento te sakatwa sanggaratanang o satang utamang warang ahuniyang pahuniyang sanggateje nasotina nasanto padawa sabi rogawu pasamento te handa mayang dutiya sumanggalagata iyo banamase bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubawena sada soti bawantu te bawatu sabba manggalang
Rakhantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sangganu bhavena sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, meditasi akan dipimpin langsung oleh Samanera Dhammaratu. Silakan. Ya baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang duduk di kursi, usahakan duduknya tidak nyandar, tegak tapi rileks saja, santai. Setelah kita baca parita ini, kita luangkan waktunya sementara saja, tidak lama-lama juga, sebentar saja. Kita tanamkan, kita tambahkan perbuatan baik kita melalui pikiran, disadari jasmaninya, jika ada kerutan di dahinya, disadari, rileks, bibirnya tutup rapat, giginya atas dan bawah menyentuh, tangannya bisa di pangkuan, bisa juga di atas lutut. Sekarang konsentrasi dalam hatinya ucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ucapkan dalam hatinya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Diucapkan terus-menerus. Bila ada gangguan, seperti suara yang bukan dari dalam diri kita, tidak perlu, tidak usah dihiraukan. Tetap konsentrasi dalam hati. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Diucapkan terus-menerus, meditasi kita lanjutkan. Diucapkan terus-menerus, diperhatikan.
Meditasi kita akhiri. Sabisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, selanjutnya dipersilahkan lagi untuk Samanera berkenan memberikan anusasana singkat saja. Terima kasih. Boleh. Ya, baik. Romo Pandita Ramani yang saya hormati, terhormat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang hadir di sini, namo buddhaya semuanya. Ya, Sudah ya. pada malam hari ini, seperti rutinitas biasanya, dari grup Anjang Sana Eka Dharma Loka Surabaya, atau disingkat GAIS. Kegiatan rutinnya yaitu baca parita, kesembuhan, buat orang yang sakit, yang sedang sakit. Nah, perlu kita ketahui, Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika kita terlahir menjadi manusia, kita sering mendengarkan ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, ada tua, sakit, dan meninggal. Tiga hal ini kita tidak bisa kita hindari. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, seperti kegiatan rutin sekarang ini, kita baca parita, parita sakit. Ini suatu kegiatan yang terpuji. Bila semisalnya Bapak Ibu, saudara-saudari mungkin sudah selesai kerja atau istilahnya tidak berhalangan mengikuti kegiatan ini merupakan suatu rutinitas yang sangat baik dan terpuji sekali. Kita mengembangkan belas kasih atau juga meta, cinta kasih dan kasih sayang kepada semua makhluk. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelumnya perkenalkan, nama saya Samnira Damarato, saya aslinya dari kota Palu. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya bahas tentang, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari tahu ya tentang cuka ya. Ada yang tahu cuka? Pasti saya rasa tahu semua ya, cuka. Cuka. Rasanya tuh asam ya, cuka. Kalau misalnya anak muda sekarang itu atau bahasa trennya itu cuaks. Saya tidak Hmm. paham itu apa cuaks. Tapi bisa cuak dengan cuka, sama saja. Nah, ternyata diberikan anusasana singkat ya. Nah, baik, Ya. saya akan langsung saja. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita ketika terlahir menjadi manusia, kita wajar kan mengalami yang namanya tua, sakit, dan mati. Nah, karena sekarang kita baca parita merujuk ke orang sakit, maka saya membahas tentang sakit. Bapak Ibu, saudara-saudari, jasmani atau rupa kita atau fisik kita terbentuk karena kan ada 4 faktor. 4 faktor ini terdiri dari cuka. Apa itu cuka? Yang pertama, C, itu cita, pikiran. Nah, yang kedua, utu atau iklim, cuaca. Yang ketiga adalah kama atau perbuatan. Dan yang keempat adalah ahara atau makanan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, 4 faktor yang membuat kita terbentuknya jasmani kita, mau dia baik atau mau dia buruk, tergantung dari 4 hal ini. Apa maksudnya? Yang pertama, cita. Ketika kalau mau fisik kita bagus, mau kita sehat-sehat, pikirannya juga harus sehat, harus baik. Kalau pikirannya kita buruk terus, buruk dalam artiannya bukan
Buruk ini artinya kalau bukan niatnya buruk, kalau juga pikirannya ke sana kemari mengembara hal yang belum datang. Dia sudah pikirkan yang buruk-buruk. Wah, kapan kita sehat? Nah, sebagai contoh, semisalnya seseorang dia mau makan makanan yang asam. Ketika dia mau makan makanan yang asam, dia berpikir, wah, kalau saya makan ini, nanti saya akan sakit. Nanti saya akan menderita. Kalau semisal dia tahu dia ada penyakit, itu nggak masalah. Tapi kalau sebelumnya dia belum coba, sebelumnya dia belum mencoba, tapi sudah pikiran, wah nanti asam ini nggak enak ini menderita. Nah, alam bawah sadarnya lagi yang bermasalah. Dia kepikiran terus, nanti saya sakit lambung, sakit apa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, maka dari itu pikirannya harus baik. Jangan ada pikiran yang buruk-buruk. Jangan pikirannya, aduh nanti gini, nanti gitu. Kalau buruk begitu, kalau buruk buruk seperti itu, ya susah, susahlah kita. Nanti mau makan ini, makan itu, mau ke sana, mau ke sini, pikirannya sudah buruk-buruk. Wah, itu yang pertama, pikiran. Pikirannya harus baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, semuanya pasti mau sehat terus ya. Nah, kalau Ya, mau sehat terus, yang pertama adalah cita atau pikirannya harus baik. Jangan buruk-buruk. Tidak usah pikirannya, aduh, begitu sakit, masuk di rumah sakit, pikirannya langsung, wah, ini nggak lama lagi ya hidup saya. Ya, belum ditangani sama dokter, pikirannya sudah begitu. Ya, haulalah kehidupannya, karena pikirannya sudah buruk duluan. Itu yang pertama, cita. Yang kedua adalah utu atau iklim atau suhu dalam tubuh kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, semisalnya cuacanya panas, kita imbangin juga diri kita. Mungkin ada yang cocok dengan hangat-hangat, ada yang cocok dengan dingin-dingin. Ketika misalnya suhu udara tersebut panas, mungkin ada ketidakcocokan dalam kulit, kita gatal-gatal. Kok panas? Maksud saya dingin. dingin. Ketika ada cuacanya dingin, kayak di Batu sekarang, dulu pertama kali saya datang ke sini, ke kota Batu, sebelumnya saya sudah diberitahu bahwa cuaca di kota Batu itu sangat dingin, sama nih Dama. Nah, saya pikirannya, oh saya belum pernah ke sana. Ah, dinginnya bagaimana juga sih? Mungkin dingin-dingin biasa. Lantas, ketika saya datang ke sini, wah, 18 derajat itu bisa dilihat tiap hari di HP. Bisa kita lihat tiap hari di temperatur suhu 18 derajat Celcius. Wah, saya yang awalnya dari kota yang panas, kota Palu, agak-agak panas, agak gersang, pindah ke kota Batu yang dinginnya bisa sampai 18 derajat. Saya kalau berpikir tuh bukan berpikir, yang saya ketahui kalau 18 derajat itu seperti ruangan di AC ya. Kalau kita putar AC, jalankan AC 18 derajat, wah dingin sekali. Nah, saya tidak bisa dan saya tidak ada kecocokan dalam iklim cuaca dingin, jadi saya alergi gatal. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus pakai pakaian yang hangat, pakai sweater atau jaket yang tebal. Nah, supaya dirinya kita seimbang dan istilahnya bisa menyesuaikan dengan tempatnya dengan maksudnya beradaptasi. Demikian pula juga kalau cuacanya panas. Kalau cuacanya panas, minum-minum air hangat atau minum-minum yang seger-seger, yang dingin-dingin. Tapi ingat, ketika minum minuman yang dingin, jangan lubangnya yang dimunculkan, jangan ke akar-akar keinginannya yang tamak dimunculkan. Karena enak, minumnya seger-seger, es jeruk, es teh. Wah,
haus tambah lagi. Wah, sudah bukan sehat ini. Radang tenggorokan, amandel, dan sebagainya. Nah, lantas itu yang diingat yang kedua ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, utu. Utu itu ya kita kalau mau hidupnya, maksudnya kalau mau sehat, ya menyesuaikan dan beradaptasi di lingkungannya. Kalau panas ya yang tadi minum minuman yang segar. Kalau yang dingin, minum yang hangat, pakai pakaian yang tebal. Nah, yang ketiga adalah kama atau perbuatan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita mengetahui semua perbuatan-perbuatan kita, baik atau buruk, itu yang kita warisi. Lantas, kalau kita mau sehat, banyak-banyak berbuat baik. Tanamkanlah berbuat baik. Biasanya sering disampaikan kepada para biku samanera yang ketika menerima dana makan. Biasanya ada di anggota Nikaya kelompok 3. Ketika seseorang berbuat baik seperti berdana, ada 3 hal yang didapatkan. Ayuwano suka, Ayuwano suka balang. Ada 4, maaf. Ada kebahagiaan, ada parasnya baik, ada kekuatan, bertambahnya kekuatan. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika semisalnya kita mau hidupnya bahagia, mau hidup sehat, atau mau rupawannya yang baik, yang bagus, ada 4 hal ini tadi. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, makanya sering diberitahukan atau disarankan, dianjurkan kepada para biku sama nera. Ayo Bapak Ibu, kita berbuat baik. Banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak berbuat baik. Ada berdana, jaga sila, kita melakukan meditasi, ada membantu orang yang ketika lagi kesusahan, menghormat kepada yang patut dihormat. Banyak macam berbuat baik. Nah, kenapa? Kalau kita memikirkan hal duniawi, mau hidup sehat di saat ini, bisa kita melakukan dasa kusala dhamma. Lantas, kalau mau sakit-sakitan, bisa melakukan aku salat dhamma. Tapi tidak mungkin kan seorang biku samnera, ayo Bapak Ibu berbuat jahat terus. Tidak mungkin. Kenapa? Nanti akibatnya kepada Anda sendiri. Maka dari itu kita selalu menganjurkan atau menyarankan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, ayo banyak-banyak berbuat baik. Latihlah silanya, sering melakukan meditasi, biar pikirannya juga tenang, pikirannya juga baik. Nah, itu Bapak Ibu, saudara-saudari ya, kalau mau hidup sehat, ya perbuatannya atau kamanya banyak-banyak berbuat baik. Dan yang keempat, yang terakhir, ahara atau makanan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita ketahui, kalau kita mau hidupnya sehat, makanannya juga harus yang sehat. 4 sehat, apa? Saya lupa sudah. 4 Lima sehat, 5 sempurna. sempurna. Makanannya harus bergizi. Kalau kita makan makanan yang tidak bisa, yang tidak menyeimbangkan dalam jasmani kita, ya kita cepat sakit. Contohnya, kalau kita punya penyakit kayak diabetes, ya kurangi makan gula-gula, yang makan yang manis-manisan. Ya Bapak Ibu ya, kalau kita punya penyakit apa lagi? Asam lambung, kurangi makanan yang asam-asam. Punya darah tinggi, kurangi makan garam. Nanti Bapak Ibu saudara-saudari langsung ngomong, berarti harus makan yang pahit-pahit terus sama Nira. Oh tidak juga. Kita harus seimbangkan dalam diri kita. Kalau semisal tubuh kita butuh gula, ya makan yang manis-manis, ya kan? Seperti itu ya. Kalau kalau itu semisalnya ada, oh sama Nira saya pengen yang asam-asam. Nah itu sebenarnya pengen itu keinginan atau kebutuhan. Nah di sini maksud saya adalah kebutuhan. Maka ada 4 tadi ya Bapak Ibu. Apa tadi 4 ini? Cuka. Ada cita, utu, kama, dan ahara.
kalau mau hidup sehat, makanan yang sehat-sehat, yang bisa membuat tubuh kita sehat. Nah, lantas tambahan Bapak Ibu saudara-saudari, tadi sudah saya katakan, empat hal ini cuka ini adalah salah satu faktor yang bukan salah satu, tapi faktor membuat atau terbentuknya kita punya rupa atau jasmani. Maka dari itu, ingat Bapak Ibu saudara-saudari, kalau mau sehat, jasmaninya baik, empat hal ini dikembangkan dengan baik. Maka dari itu, ingat, ada slogannya, sehat itu katanya mahal ya. Katanya gitu ya, sehat itu mahal. Tapi kita bisa membuat diskon. Dengan apa? Menjaga empat hal ini. Maka dari itu, semuanya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, semoga dengan penjelasan ini bisa menambah sedikit wawasan, juga bisa membuat Anda menjadi bahagia. Saya akhiri, semoga yang sehat tetap sehat, yang sakit cepat sembuh, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Samanera atas anusasananya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Samanera izin bertanya, kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh? Boleh, boleh. Boleh, oke. Silakan, Tapi saya buka. sebisa saya, Kenapa? Silakan. sebisa saya, Oh iya, semampu saya. silakan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jika ada yang ingin bertanya, mungkin kami siapkan mungkin untuk 2 orang masih oke. Boleh? Langsung bertanya kepada Samanera, Yamaratu. Oke, mungkin sambil tunggu ada yang lagi menyusun pertanyaan. Saya izin bertanya dulu ya, Samanera. Saya punya pertanyaan. Oke, tadi Samanera menyebutkan bahwa untuk hidup sehat, jasmaninya baik, kita perlu cuka. Saya setuju sekali, betul. Cuman kan kalau yang kita banyak alami ya, bahwa katanya pikiran itu harus baik. Nah, pertanyaannya, gimana untuk menjaga pikiran itu selalu baik? Latihannya itu bagaimana, sama Nera, untuk setiap harinya? Karena seringkali kita tuh kalau memang benar tadi begitu ada badan gak enak sedikit, pikirannya tuh sudah langsung ke arah yang negatif. Betul, itu memang nggak benar. Tapi gimana caranya kita yang paling mudah lah, caranya yang mudah untuk menjaga supaya pikirannya ke arah yang positif. Ya, meditasi. Makasih. Selesai. Ya, meditasi saja. Selesai Eh, jawabannya. Meditasi, oh, oke. Ya, baik. Itu Iya, sebenarnya tapi kalau banyak juga yang sudah meditasi tapi pikirannya masih masih oke, oke. ugal-ugalan. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Memang kita kalau kalau soal bicara ya gampang ya, Iya, Bapak Ibu iya, betul. saudara-saudari ya. Kalau cuma istilahnya omongan doang, itu sebenarnya sangat mudah sekali. Tapi bagaimana kalau kita praktekkan? Waduh, Iya, kalau saya mengambil anu ya, satu ada satu cerita gurauan. Perempuan ketika sakit demam, mungkin biasa saja ya, masih bisa masak untuk iya, iya, betul. suaminya atau untuk anak-anaknya atau mungkin yang untuk sendirinya, dia bisa. Tapi mungkin kalau Romotoni atau saya yang sakit demam, wah, rasanya sudah apakah ini saya punya hari terakhir? Apakah saya besok masih lihat matahari? Betul. Itu buat kita ya depresi, kadang depresi ya, sampai depresi biasanya. Nah, lantas hal yang pertama saya sampaikan saja, ini yang saya menjawab sesuai pengalaman saya. Jujur saja belum siap dalam referensi primer. Tapi sepengalaman saya gini, yang pertama adalah kita merenungkan
hidup itu ada 3 elemen waktu, 3 masa waktu kan. Ada masa lalu, ada yang sekarang ini, atau ada yang akan datang. Sepengalaman saya, ketika saya sakit seperti itu, saya hanya merenungkan, ya sudah, kalau misalnya sehat, saya harus sehat sekarang. Saya harus berjuang sekarang. Saya bukan kayak anak kecil seperti dulu. Kalau dulu masih kecil, kita sakit demam. Wah, 24 jam di tempat tidur itu rasanya enak. Hmm. Tapi bagaimana kalau sekarang, apalagi saya jadi samanera. Saya jadi samanera, apakah saya panggil mama saya dari kota lain untuk datang ke sini menurut saya sakit? Oh tidak. Saya harus semangat, saya harus semangat, saya harus kuat. Apapun yang terjadi itu, saya harus semangat, harus kuat. Itu yang kedua, kita harus kuat. Kuat bergerak, kuat misalnya jangan malas-malasan lah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang tadi meditasi. Ya, sama Nira meditasi, meditasi dan meditasi. Kenapa meditasi terus sama Nira? Nah, dari meditasi ini kita bisa entah kenapa sepengalaman saya sendiri ketika saya meditasi, saya hanya ketika saya sakit, saya hanya menyadari, wah, fisik ini juga atau badan ini juga sakit. Tapi kenapa saya harus apa namanya? Istilahnya vipassana itu apa ya? Kita em, bahasanya itu kita kayak melihat atau ya melihat dalam artian melihat dalam batin ya, Oh, merenungkan atau menyadari, bukan. menyadari Menyadari. sakit, sakit ini, sakit itu, sakit itu hanyalah perasaan ya. Hmm. Setuju ya semuanya Bapak Ibu ya, sakit hanya perasaan ya. Karena Hmm. semua setuju berarti sudah sampai di situ sudah jawabannya. Nanti Bapak Ya, Ibu kalau saudari kalau sakit, loh. Sakit sakit. sampai badan. Nah, meditasi ini gunanya itu untuk kita pikirannya tidak kemana-mana. Jadi kalau semisalnya nih, saya sakit kepala, aduh, ke depannya gimana ya? Apakah kepala saya akan pecah ini rasanya? Wah, amsyong sudah kita bahaya. Kenapa tiba-tiba pikirannya sudah kepalanya akan pecah? Padahal kepalanya masih di atas kan? Hmm. Lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahaya. Aduh, sakit kepala saya. Bagaimana kalau saya tiada kepala saja? Wah, lari semua orang. Nanti manusia tanpa kepala. Jadi pikirannya tetap harus yang baik. Meditasi. Kuncinya itu di meditasi saja. Gunakan kembung, kempis, kembung, kempis. Kalau sudah istilahnya sudah nyaman, coba berpindah ke wipasana. Ketika wipasana kita sadari. Contohnya lagi ketika kita meditasi, rasa sakit di mana namanya bahu, rasa sakit di bahu, pegel, itu disadari saja. Kenapa? Sakit juga pasti akan hilang. Ingat, Bapak Ibu, saudara-saudari, hidup itu adalah anicca, tidak kekal. Jadi kalau misalnya lagi sehat, kenapa kita tidak pernah pikirkan kapan kita sakit? Tetapi kalau kita sakit, kita selalu pikirkan yang enak-enak, kapan kita sehat? Padahal Hmm. waktu kita sehat tidak pernah pikirkan kapan kita sakit. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari, disadari dan direnungkan. Sakit juga akan pergi dan sakitnya juga akan hilang. Tergantung apakah dari obat, makanan, atau dari pikiran kita. Saya rasa mungkin Ya, jawabannya gimana? Atau ada yang ya, masih kurang? Saya mau nanya dong, Ibu, sama-sama ya. Nera. Silakan, silakan Ya, ya, Ibu. ya. Selamat, Silakan selamat Ai. malam sama Nera dan teman-teman sedama, Namo Buddhaya. Saya mau Budaya. nanya gini, tadi C, U, K, A. Sekarang yang K. K kan kama ya. Kama itu kan hasil perbuatan. Nah, hasil perbuatan kan semuanya kan harus dilakukan hal-hal yang baik-baik. Misalnya berdana, berdana gitu. Relatifnya ya. Nah, tapi karena orang itu, ya, contohnya saya lah, saya sering berdana, misalnya 2.000, 5.000, ada makan, bagi-bagi, sering tuh melakukan gitu. Tapi di rumah ini ada namanya anak bandel, kan pasti ngomel dong, ya nggak? Hmm. Atau
suami lah Ya, kadang-kadang nggak menyenangkan. Jangan begitu Pak, gini-gini kan ngomel. Nah, apakah hasil karma kita itu masih berpotensi seperti biasa atau akan berkurang karena kita suka ngoceh gitu. Mohon Sabanera kasih penjelasan ya. Terima kasih Namo Buddhaya. ya, namo budaya. Ini sepertinya pertanyaannya sedikit sulit ya bagi saya. Tadi saya kira AI begini gampang ya pertanyaannya. Ternyata cukup sulit. Bagaimana hasil karmanya? Oke, Iya, kita dana, kita dana semisal 2.000, 5.000. Terus kita ngoceh, kita marah. Lantas bagaimana perbuatan yang apa hasilnya? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, jawaban saya begini, kita kehidupan sehari-hari saja ya. Kehidupan sehari-hari kita 24 jam ya. Tidak mesti kita dalam eh, 24 jam itu cuma satu kali berbuat baik. Pasti banyak perbuatan yang kita lakukan, baik ataupun buruk. iya. Itu netral, halus, atau terlihat. Itu semua banyak faktor. Lantas hasilnya ketika kita berbuat baik, berdana, bagaimana ini kita dana? Apakah kita dengan niat atau kita dengan ajakan orang lain atau seperti apa kita berbuat baik? Dalam Abhidhamma biasanya dikatakan ya, habit yang baik itu kan somanasa sagatang, nyana sampayutang, asangkarikang. Ketika seseorang berbuat baik, tidak perlu diajak dengan niat sendiri, tanpa perlu ajakan dengan pengetahuan, diketahui dengan penuh penyadaran. Nah, itu semua kan nanti hasilnya luar biasa. Itu semua dari niatnya. Ketika niatnya kita marah lebih besar daripada niat berdana, ya sudah, hasil karma buruknya juga ada, karma baiknya juga sedikit. Maka dari itu semua tergantung dari niat. Hmm. Kalau niatnya apa atau marahnya itu karena niatnya, sorry, oh terbalik-balik saya bicara sudah. Gini, semisalnya kita marah dengan niatnya besar sekali, tinggi sekali, wah, karma buruknya pasti yang didapatkan lebih besar juga. Sedangkan kalau berdananya sekian, 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 mau banyak, mau kecil, kalau niatnya sedikit, sudah, hasilnya juga kepada diri kita sendiri. Maka dari itu disarankan terus kan, banyak-banyak berbuat baik. Kenapa? Nanti dapatnya juga ke kita sendiri. Seperti itu, Ai. Ya, tapi kalau suka ngomelnya itu ada pengaruh apa nggak sama Nera? Ada, ngomel ada pengaruhnya. Nah, Jadi gini ya, Ai. pengaruhnya karma karma baiknya berkurang ya berarti ya. Jadi harus nambah terus, Baiknya, berbuat baik terus. ya karma baiknya berkurang, karma jahatnya atau karma buruknya bertambah. Waduh, serem juga dong. Nah, Jadi Ai nggak boleh jangan ngomel suka dong nih ya. ngomel-ngomel. Jangan, Ai. Kalau misalnya Waduh, Ai ngomel-ngomel, dan Ai kalau misalnya lagi marah, lagi pengen iya, marah nih, lagi pengen ngomel, iya, Ai bisa iya. lihat di cermin. Saya biasa Wah, anjurkan orang begitu. ya tapi Coba kita lari ke lihat di cermin, kita cermin ngomel. susah. Susah lari ke cermin udah memarah dulu. Biasanya Ya, begitu. susah lari ke cermin. Tapi kita bayangkan. Tapi kita bayangkan kalau kita marah, jahatnya bagaimana mukanya kita, fisiknya. Aduh. Semua orang takut. Maka dari itu, senyum. Jangan ngomel-ngomel, Ai. Iya, iya. Tapi ya kalau ada faktornya yang bikin Nanti ngomel sakit-sakit gimana kepala. kan ngomel? Ah, ada faktornya gitu, subjeknya gitu. Kita Sabar. nggak ngomel, nggak mungkin gitu. Jadi Ya, ngomel, sabar. ya jadi gimana ya bingung kadang-kadang. Saya sadar, saya udah berbuat baik. Ya pokoknya baiknya tuh relatif dah. Ya hampir tiap hari gitu. Ya tapi itu karena ada subjeknya yang bikin pengaruh. Nah, kenapa mesti diam? Jadi itu keluar tuh. Nah, justru itu yang saya bingung. Apa perbuatan saya nggak ada arti gitu. Makanya, waduh, saya bingung deh. Kayaknya nanya sama Nera, biar saya jangan bingung. Aduh, Maka dari itu, eh, kalau kita ketahui kalau berbuat jahat itu jadi buruk, berbuat baik, buruk, sadar. berbuat baiknya nanti bisa apa? Karma baiknya nanti berkurang. Maka dari itu dengan Betul. kesadaran, stop. Nah, sudahlah, nggak usah ngomel. Pasal Namo ngomel Buddhaya. coba ya. Aduh, Ya, semoga dah nanti dengan oh,
Iya, takutnya hangus dengan kan perbuatan dengan buruk, perbuatan pencerahan. baiknya. Iya, Iya, hangus oke. ya. Iya, Iya, makasih sama Nera. Semoga saya dapat iya pencerap ini. sehingga saya nggak ngomel lagi dah. Sadu sadu. Makasih Namo Buddhaya. Ah, Oke, sadu, sadu, sadu. aduh. Terima kasih pertanyaannya, I Krisna. Semoga Ah ya, dari sekarang bisa lebih sabar ya. sabar ya. Paling ya begitu deh. Semoga sabar, sabar, damai, boro-boro. Iya. Oh, Aduh. ya, baiklah. Terima kasih banyak. Oh, seru ya. Cuman karena keterbatasan waktu, sepertinya kita sudah harus lanjut ke sesi berikutnya. Eh, Selanjutnya, saya juga mohon ke Samanera untuk bersama-sama memimpin bacakan Patidana. Terima kasih. Ya baik Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Tadi kita kan sudah mendengarkan ceramah, maaf, anusasana, wejangan singkat. Nah sekarang tadi kita juga baca parita, meditasi. Sekarang kita limpahkan jasa perbuatan baik kita kepada leluhur kita dengan berharap semoga perbuatan baik yang saya lakukan membuat leluhur saya ikut berbahagia. Jadi pikirannya semuanya semoga leluhur saya ikut berbahagia. Ya, sambil baca parita. Handa mayang patidana karo masih punya sidani katasa yananya nikata nime tesan cabagino hontu satananta pamanaka yepia gurnawanta ca maihang mata pita dayo dirta meca piadirtawa Anyimaja tawerino satta titan tilo kasming ebuma catuyonika pance kacatuwo kara sang saranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodan te sayang ye cimang na pajananti dewa te sang niwe dayung maya dinan na punyanang anumodana hetuna sabe sata sadahontu Mawera Sukajiwino Kema Padan Japa Ponto Tesa Sasi Jatang Subha. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, Sadu, sadu. sadu, sadu. Terima kasih. Selanjutnya mari kita tutup pembacaan Parita malam hari ini dengan nama Karapat. Arahang sama Sang Buddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanyo Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami Sadu, sadu, sadu. Baiklah,
Eh, Demikianlah pembacaan parita online yang diadakan oleh Panitia Wihara Eka Dharma Loka pada malam hari ini. Terima kasih kepada Samanera Damaratu atas kehadirannya memberikan anusasana dan pembacaan parita kesembuhan. Juga terima kasih kepada semua Rama-Ramani, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pembacaan parita kesembuhan pada malam hari ini. Semoga kebajikan yang kita lakukan pada malam hari ini memberikan kebahagiaan buat semua makhluk, kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, supaya mereka semua cepat sembuh, dan untuk kita juga selalu sehat selalu. Terima kasih, selamat malam, Namo Buddhaya. Mungkin ada pengumuman dari Celili sebagai gantinya Romo Edi karena hari ini Romo Edi absen. Silakan, C. Terima kasih. Selamat malam, Sam. Terima kasih untuk wejangan walaupun singkat tapi amat sangat berarti buat kami ya. Sebelumnya saya ada sedikit pengumuman untuk minggu depan. Jadi minggu depan 1 Oktober guys akan diisi oleh Bante Abhayanando. Jadi jangan lupa Bapak Ibu kita berbuat baik kembali minggu depan. Terima kasih sama Nera, selamat beristirahat. Sampai ketemu lain waktu. Kita tutup pertemuan malam ini. Tetap sehat dan bahagia. Sampai ketemu minggu depan. Yuk kita hitung mundur. Bye. 5, 4, 3, Terima 2, kasih sama 1. Nera. Bye-bye semuanya. Bye. Malam. Malam.